Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ivy Cooking Channel. Kali ini aku bikin widaran keju ya, apa nih namanya, eh, gabus keju lah ya, atau katanya ada yang namakan telur ikan ya, telur ikan gabus gitu. Tapi ini rasanya gurih teman-teman. Jadi aku juga masih belajar-belajar ya, masih coba-coba juga. Tapi kali ini memang agak keras ya, agak alot gitu, nggak seperti yang awal-awal. Nah ternyata apa tambahan bahan-bahannya, yuk kita simak aja di videoku berikut ini. Yang pertama tentu saja bahan utamanya adalah sagu ya. Aku pakai sagu tani sebanyak 500 gram. Ini karena kemarin tuh aku bikin airnya agak kebanyakan dikit, jadi aku tambahin 100 gram, total 600 gram. Oke, terus kita kasih parutan keju setengahnya ya, 250 gram atau bisa juga 200 gram gitu. Terus aku kasih 3 butir telur ya. Sebetulnya sih satu atau dua juga udah cukup ya. Aku pikir takutnya nggak menyerap banget, jadi aku tambahin 3 butir telur. Telurnya dicampur dengan keju lalu di blender ya, biar dia merata aja, karena keju parut itu kan dia masih kasar ya, jadi kalau udah di blend dia akan lembut menyatu dengan adukan telur seperti itu. Saya tambahkan garam hampir 1 sendok makan, bisa dikurangin dikit ya sesuai selera. Dan juga Royco saya pakai, atau teman-teman bisa pakai kaldu bubuk merek lain ya. Kebetulan saya di rumah adanya Royco, jadi saya pakai untuk sebagai penyedap aja ya. Kita taburkan, lalu kita uleni, kita aduk-aduk ya. Untuk Royco atau kaldu bubuknya selera aja. Lalu kita akan uleni ya. Memang ini kalau nggak dikasih air dia masih harus kasar ya, maksudnya ambiar gini ya. Jadi kita kasih air sedikit demi sedikit sampai adonannya itu betul-betul kalis, artinya sudah betul-betul bisa dipulung-pulung ya, bisa dibentuk. Nah sampai seperti apa teksturnya, videonya saya cepetin ya. Kira-kira seperti ini tuh, kalau dibelah pakai tangan dia tuh belah teman. Kalau udah kayak gini agak ngeprul dikit nggak apa-apa, lalu kita bisa pulung-pulung ya seperti ini. Maaf ya tangannya tuh bersih ya, harus bersih memang untuk pegang adonan, jadi masih belepotan ya. Kira-kira ukurannya selera aja teman-teman, mau kecil mau besar karena dia pun akan ngembang karena pengaruh telur tadi ya. Ya saya geser, ini ada wajan, diberi minyak secukupnya. Minyaknya jangan banyak-banyak, dan tips saya wajannya harus cengkung seperti ini. Kalau nggak cengkung, wajan yang wajan biasa ya, saya juga pakai juga wajan biasa untuk apa namanya, menggantian ya, ada 2 wajan biar cepet aja. Karena sebaiknya sih untuk hasil pulungan ini taruhnya di minyak yang dingin, enggak panas, jadi minyaknya betul-betul yang dingin gitu, karena dia akan meletak-meletak ya. Oke teman-teman, pengaruh telur dari adonan itu sangat mempengaruhi ketika kita menggoreng. Saran saya jangan kebanyakan gorengnya, jadi sedikit-sedikit aja ya. Kenapa? Karena dia akan berbusa tuh. Kalau berbusa nanti kita repot sendiri ya wajannya, apalagi ceper-ceper. Atau kalau wajan yang seng itu kan lebih cepet tuh, lebih cengkrung, lebih cekung lah ya, jadi bisa mudahkan. Segini aja udah cukup tuh kan, jadi ketika digoreng dia itu akan berbusa. Untuk awal-awal masih kelihatan, untuk minyak kedua aduh pokoknya udah ketutupan busa telur semua. Makanya jangan terlalu banyak, dan kalau sudah busanya sampai hampir memenuhi, itu harus dimatikan dulu apinya. Menggorengnya pun dengan api yang kecil aja ya. Oke teman-teman, ini hasilnya. Kalau memang pengen putih banget itu kita cek ya, kita patahkan. Kira-kira kalau masih alot, masih melar di dalamnya, berarti belum begitu mateng. Kita goreng lagi nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya sampai kecoklatan, sampai dia meletak, apa dipatahinnya itu garing gitu. Nah itu sudah mateng artinya ya. Nah ini wajan satu lagi ada ya, saya pakai
Kenapa? Karena untuk gantian aja. Ketika wajan yang satu ini udah masih panas, pakai wajan yang satunya lagi gitu. Nah ini saya udah goreng yang kedua kalinya karena dirasa masih belum oke. Ini saya mau tes. Dipatahin, ini masih panas, tunggu dingin dulu ya. Kalau dia dipatahkannya itu kering di dalam, nah itu sudah. Tapi warnanya memang agak kecoklatan sedikit ya, nggak sampai putih-putih banget gitu. Kita coba ya. Dia bunyinya lain gitu tuh, kelihatan kedengerannya crunchy di dalamnya tuh ya. Satu lagi ya, panas banget ini tuh. Kalau sudah dia dipatahkannya itu dia ininya kelihatan ya garingnya di dalam ya. Nah itu teman-teman. Nah oke, tesnya ya biar alot apa enggak tuh. Kalau dipatahin tuh di dalamnya tuh kering. Nah ini aman ya, sudah mateng, jadi agak kecoklatan ya. Kalau masih putih banget biasanya di dalamnya alot. Kalau ini sudah oke.